Halo semuanya, selamat datang di Explainer kali ini. Siap-siap ya, karena hari ini kita bakal zoom in, bener-bener zoom in sampai ke level atomik yang sama sekali nggak kelihatan mata. Terus kita bakal nalik layar zoom out lagi buat ngeliat gimana manipulasi super mungil ini ternyata bisa bikin guncangan global yang luar biasa masif. Percaya deh, abis ini cara kalian ngeliat benda-benda di sekitar bakal berubah total. Oke, ini peta perjalanan kita hari ini. Kita bakal mulai dari sains fundamentalnya, ngelihat metode pembuatannya, terobosan di bidang medis dan energi, terus masuk ke skala ekonomi makro, sampai akhirnya ngebahas soal regulasi di masa depan. Yuk langsung aja! Bagian pertama, revolusi tak kasat mata. Kita samain frekuensi dulu ya, biar benar-benar paham apa sih yang kita maksud pas ngomongin skala nano ini. Singkatnya, nanoteknologi itu ilmu dan rekayasa buat ngotak-ngatik materi di skala 1–100 nanometer. Bayangin aja, 1 nanometer itu sepermiliar meter. Gila kan kecilnya? Ide revolusioner ini pertama kali dicetuskan oleh Richard Feynman tahun 59 lewat pidatonya yang ikonik itu. Terus, istilah nanoteknologinya sendiri baru dibikin sama Norio Taniguchi tahun 74. Jadi kita ini lagi ngomongin soal rekayasa blok-blok bangunan paling dasar di alam semesta. Nah, pertanyaannya, kenapa ukuran itu penting banget? Karena di skala sekecil ini, hukum fisika klasik yang biasa kita pelajari di sekolah itu seakan-akan luntur. Mekanika kuantum dan efek rasio luas permukaan langsung ambil alih. Jadi ini bukan cuma soal bikin sesuatu jadi lebih kecil ya, sifat dasar materinya ikut berubah. Contohnya nih, emas. Kalau biasanya kita lihat emas itu warnanya kuning mengkilap, di skala nano warnanya malah jadi merah atau ungu. Bener-bener ukuran ngubah segalanya. Masuk ke bagian kedua, top down versus bottom up. Oke, kita udah tahu ukurannya. Tapi pertanyaannya, gimana cara kita ngebangun sesuatu yang bahkan gak bisa kita lihat? Jadi ada dua cara utama nih buat bikin sesuatu di skala nano. Pertama, pendekatan top down, kayak fotolitografi. Coba bayangin kalian lagi mahat sebongkah marmer besar jadi patung yang super detail. Kita ngikis material luarnya pelan-pelan sampai dapat ukuran nano yang dipengenin. Nah, cara kedua itu bottom up. Kalau ini lebih asyik, mirip kayak main balok Lego. Kita nyusun struktur atom demi atom atau molekul demi molekul, biarin mereka ngerakit dirinya sendiri secara organik. Lanjut ke bagian ketiga, penyembuhan dari dalam. Setelah tahu cara ngebangunnya, mari kita lihat gimana nanomedicine beraksi ngelawan berbagai masalah biologis yang paling pelik. Coba perhatiin gambar liposom ini. Di bagian luar ada kepala hidrofilik yang suka air, terus di tengahnya ada ekor hidrofobik, dan di intinya ada rongga berisi air. Arsitektur yang super spesifik ini bikin liposom bisa ngelindungin obat-obatan yang sensitif banget di dalamnya. Dia bertindak layaknya ya kayak kendaraan lapis baja mikroskopis gitu loh. Jadi, dia bisa ngirim obat langsung ke sel-sel yang sakit dengan presisi tinggi tanpa ngerusak sel sehat di sekitarnya. Keren banget kan? Jadi, poin pentingnya di sini, kita udah nggak lagi ngomongin fiksi ilmiah, teman-teman. Ini nyata. Laporan industri mencatat ada terobosan nanorobotik praklinis yang luar biasa banget. Bayangin, mereka bisa nyusutin tumor sampai 70%. Belum lagi penggunaan dendrimer buat ngirim obat secara presisi, dan quantum dots atau titik kuantum yang bisa mancarin cahaya buat deteksi penyakit jauh lebih awal. Ini benar-benar revolusi mutlak di dunia medis. Oke, di bagian keempat ini, membangkitkan masa depan. Kita bakal zoom out sedikit buat ngelihat gimana utak-atik atom ini ternyata bisa jadi solusi pamungkas buat krisis energi global. Coba kita bandingin. Sel surya konvensional yang pakai silikon itu kan lumayan mahal dan performanya gampang mentok ya. Nah, sel surya nano ini bener-bener game changer. Lewat bantuan dinamika fluida komputasional buat ngatur posisi atom yang paling optimal, plus adanya quantum dots tadi, panel surya nano bisa ngedobrak batas efisiensi masa lalu dan di saat yang sama nekan biaya produksi gila-gilaan. Ini win-win solution yang udah lama banget dicari-cari sama industri energi terbarukan. Terus kalian mungkin mikir, apa sih dampaknya buat kita sehari-hari? Nah, lihat ini. Baterai mobil listrik sekarang kan sering banget dibatasi sama kapasitasnya. Tapi dengan pakai anoda kawat nanosilikon, kita berpotensi ngelipat gandain jarak tempuh mobil listrik sampai 3 kali lipat. 3 kali lipat, bayangin aja. Lompatan teknologi ini bahkan ngebantu banget mempercepat dunia buat ninggalin bahan bakar fosil dan pindah sepenuhnya ke transportasi bersih. Bagian kelima, pasar triliunan dolar.
Sekarang saatnya kita zoom out maksimal. Kita tinggalkan sejenak laboratoriumnya dan ngeliat seberapa besar sih perputaran uang di balik teknologi super kecil ini. 220,8 miliar dolar. Wow, ini adalah proyeksi nilai pasar nanoteknologi global di tahun 2031 nanti. Pertumbuhannya juga ngebut banget, sekitar 13,21% per tahun. Menariknya, pertumbuhan eksponensial ini membawa kita pada istilah yang sering disebut nanofinance. Istilah ini pas banget dipakai untuk menggambarkan pergeseran paradigma analisis keuangan dari pendekatan top-down yang kaku menuju pendekatan interdisipliner yang super presisi, cerdas, dan responsif, sampai ke unit data terkecil. Logika bottom-up ini memungkinkan sistem keuangan untuk tumbuh dan beradaptasi secara organik berdasarkan interaksi atomik dari setiap transaksi penggunanya, persis seperti teknologi yang mereka danai. Di level perusahaan, modal yang dikeluarin bener-bener bikin geleng-geleng kepala. Eksekusi pendekatan top-down berbasis litografi buat bikin semikonduktor masa depan itu butuh modal yang nggak main-main. Coba deh TSMC, salah satu raksasa pembuat chip, buat ekspansi dari produksi 4 nanometer ke 2 nanometer aja, mereka harus gelontorin 165 miliar dolar. Pengeluaran kapital untuk bermanuver di tingkat mikroskopis ini rasanya bener-bener nggak tertandingi sama industri manapun. Nah, kalau kita bedah peta kekuatannya untuk tahun 2025 nanti, Asia Pasifik itu rajanya. Megang pangsa pasar terbesar di angka 38,45%. Kok bisa? Ya karena ekosistem rantai pasoknya udah super tangguh dan terintegrasi. Dari dominasi Tiongkok di material tanah jarang, Jepang dengan teknologi quantum dot-nya yang luar biasa, sampai Taiwan dan Korea Selatan dengan pabrik litografi kelas dewanya. Ekosistem geografis ini benar-benar jadi pusat gravitasi absolut buat manufaktur material nano global. Terakhir, bagian ke-6, memetakan 25 tahun ke depan. Kita udah bahas kondisi sekarang, tapi gimana proyeksi para ahli buat seperempat abad ke depan? Garis waktu dari peta jalan nanoletters ini super menarik. Coba lihat, tahun 2030 mereka menargetkan integrasi 3D monolitik dengan jutaan transistor yang bakal ngerombak total kekuatan komputasi kita. Tapi, perhatiin deh apa yang terjadi setelah itu. Fokusnya langsung bergeser tajam ke arah keselamatan. Tahun 2025 targetnya adalah pengujian toksisitas skala besar. Masuk 2045, dunia diharapkan udah punya platform keselamatan menyeluruh yang sesuai standar ISO. Dan puncaknya di 2050, bakal ada pusat keselamatan berbasis kembaran digital global buat ngelola risiko secara real time. Ini ngebuktiin kalau komunitas sains sadar banget, punya kekuatan penciptaan selevel dewa ini harus dibarengi sama aturan global yang super ketat. Dan ini membawa kita ke satu pertanyaan penting untuk nutup explainer kali ini. Mampukah kita menyeimbangkan laju inovasi skala nano yang luar biasa cepat ini, yang bisa nyembuhin kanker sampai ngatasin krisis energi, dengan risiko lingkungan dari material nano selamanya yang mungkin aja susah terurai di alam? Menurut kalian, gimana caranya umat manusia bisa berjalan di atas garis tipis antara keajaiban evolusi sains dan tanggung jawab ekologis? Coba deh kalian renungkan. Terima kasih udah ngikutin explainer ini, dan sampai jumpa!